Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang yang dia itu lama gak punya anak. Dia menikah selama 4 tahun gak punya anak. Bingung dia, ke dokter sana, ke dokter sini. Tapi dia menyibukkan dirinya dengan dakwah. Menyibukkan dirinya dengan dakwah. Maka akhirnya sang istri ini udah mulai gelisah. Wahai suamiku, ini kita sudah lama gak punya anak, 4 tahun gitu. Gimana? Lalu orang yang benar-benar yakin nih, orang yang berdakwah itu mengatakan, saya punya guru yang darah dagingnya dan ilmunya sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun mendengar apa keinginan kita. Akhirnya si istri ini mantap hatinya. Ketika mantap, malamnya bermimpi seseorang ini mengatakan, wahai orang yang si istri ini, engkau jangan takut, biarkan suamimu itu berdakwah. Nanti untuk anakmu itu urusan Rasulullah SAW. Dan jaminan garansi dari Rasulullah. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Segala sesuatu telah terjamin. Tatkala kita mengabdi kepada Sayyidina Muhammad SAW. Alam semesta ini ditujukan untuk mengabdi kepada Rasulullah. Alam semesta, dunia dan isinya untuk mengabdi kepada Rasulullah. Tatkala kita mengabdi kepada Rasulullah, secara otomatis alam semesta pun akan mengabdi kepada kita. Tinggal bagaimana keyakinan kita kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Di kesempatan yang sama, baginda Nabi Muhammad SAW ditanya an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadis diriwayatkan dari Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala, qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, katakan, siapakah manusia yang mulia? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang mulia itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka dikatakan juga Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, bahwa hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad ini mengatakan, inna ahabbal a'mali ilallah ba'da fara'id. Tahukah kalian ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah setelah wajib, setelah sholat, setelah puasa, ibadah fardu, ini dicintai oleh Allah. Apakah ibadah setelah ibadah fardu yang paling utama? Ini fardu yang paling pokoknya ibadah. Lalu setelah seseorang melakukan ibadah fardu, apa yang dicintai oleh Allah? Apakah sholat sunnah? Apakah ibadah-ibadah yang sunnah yang lainnya? Tidak. Yaitu adalah idkhul surur ala muslim, memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang yang beriman kepada Allah. Nyenang wong, kita membahagiakan orang lain. Ini kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, tidak bisa kita berbagi harta, tidak bisa kita berbagi kesenangan
Tabasum fi akhika sedekah. Guyu mesem ini juga termasuk daripada sedekah membahagiakan orang lain. Kita tidak bisa berkorban, kita tidak bisa berdakwah, kita tidak bisa membantu, kita tidak bisa berbagi apapun. Senyuman kita jangan sampai luntur, tetap kita tersenyum, jangan merengut. Nabi Muhammad itu tidak pernah kelihatan merengut. Rasulullah tidak pernah kelihatan marah, sumpah tidak pernah Nabi Muhammad. Tetapi faida dunya haqqallahu lam yakun ahadun bighadabihi. Jika sudah ada orang yang berani kurang ajar dengan syariat Allah, lam yakun ahadun bighadabihi. Tidak ada orang yang bisa menghalangi kemarahan Nabi Muhammad. Ngamuk Rasulullah kalau berurusan dengan syariat. Tapi kalau berurusan dengan pribadi, senyum Nabi Muhammad. Berurusan dengan hartanya pribadi, senyum Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah berurusan dengan hartanya masyarakat, amanat, marah Rasulullah. Dan ini juga dialami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah dipersilahkan makan. Silahkan makan ya Khalifah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq silahkan makan. Beliau makan. Ketika beliau jarang makan orangnya, jarang sekali makan, dipersilahkan makan kurma. Kok enak kurma beli dari mana? Dari lumbung. Lumbung mana? Itu lumbung yang untuk dibagikan kepada fuqara dan masakin. Sayyidina Abu Bakar langsung memasukkan tangannya di lobok, dikeluarkan kurma tadi dari mulutnya sampai muntah darah. Karena ini lumbung ini miliknya umat Islam, tapi kan halal untukmu. Engkau juga termasuk orang yang berhak memakan. Tidak. Nah kalau seandainya tidak keluar, akan aku belah perutku, akan keluarkan. Inilah orang yang benar-benar memahami syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah awak dewi agak begitu ditinggal sikatnya. Lek orang wong sing duwe sikat. Nah ini wahab juga penting. Pembelajaran setelah Ramadan. Maka dengan kita membahagiakan orang lain, kita tentu akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yakin. Hukum karma itu ada. Hukum karma itu ada. Di dalam satu hadis dikatakan, jika engkau benar-benar mengabdi kepada kedua orang tuamu, maka istrimu dan anak cucumu akan dibuat taat kepadamu. Jika engkau mengabdi kepada orang tuamu, anak dan istrimu akan dibuat mengabdi kepadamu. Tapi jika tidak, anak dan istrimu akan menjadi malapetaka untukmu. Makanya kalau kita punya keluarga, kita punya seseorang yang tidak patuh, istri yang sulit dikendalikan, anak yang sulit dikendalikan, koreksi. Kiranya apa yang aku kurang dengan kedua orang tua. Jadi jangan cuma menyalahkan orang lain. Jadi syariat ini untuk mengevaluasi diri. Kita belajar agama, kita belajar syariat ini untuk mengevaluasi diri, bukan untuk mengevaluasi orang lain. Oh, si fulan itu salahnya begini, si fulan itu gara-gara begini, anaknya begini. Dah. Kita diajarkan dalam syariat ini untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in kana aba'akum wa abna'akum wa asyratukum in taraftumuha. Dalam hadis yang dalam ayat Al-Quran Allah juga mengatakan kita juga harus untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Jika tidak, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi kita pun juga disarankan
untuk secara totalitas mengabdi kepada Allah dan Rasulnya dengan segala resiko yang ada, dengan segala kemampuan yang ada. Maka di dalam hadis yang lain dikatakan, satu riwayat dalam kitab Atiyatul Haniyah, di situ diriwayatkan Nabi Muhammad ini pernah terheran-heran melihat ada seseorang yang diampuni oleh Allah dengan segala kemaksiatan yang pernah dilakukan. Jadi ini yang dimaksud kemaksiatan yang berurusan dengan Allah, bukan dengan makhluk. Kalau kita berurusan dengan makhluk, tidak cukup dengan bertaubat. Kalau dengan Allah menggunakan pintu taubat. Ada seseorang korupsi, taubat tidak bisa, harus dikembalikan hartanya. Ada seseorang yang menipu, mencuri, khianat, taubat saya nggak mau khianat lagi, nggak mau mencuri lagi, nggak bisa. Harus kau kembalikan hartamu dan kau minta maaf dari orang yang kau curi hartanya. Kalau sudah memaafkan, baru kau diampuni oleh Allah. Jika dia tidak memaafkan, sampai kapanpun Allah tidak akan memaafkan. Jadi di sini ada satu riwayat orang yang berurusan dengan Allah, bukan dengan makhluk, berlumuran dosa. Contoh maksiatnya minum khamr. Contoh dia melakukan zina, melakukan perbuatan dosa, maksiat yang tidak ada kaitannya dengan makhluk. Tapi anehnya orang ini diampuni. Sampai akhirnya Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa orang itu? Amalan apa yang dia lakukan? Dosanya begitu diampuni oleh Allah. Dosanya diampuni, kesalahannya diampuni." Dijawab oleh malaikat Jibril, "Lahu sabiyun saghirun fa idza tahal baituhu yastaqbilhu fayadfa'u ilaihi syai'an minal ma'qulat aw yafrah فَإِذَا فَرِحَ الصَّبِيُّ يَكُونُ كَفَارَةُ الذُّنُوبِ." Orang ini diampuni karena dia memiliki lahu sabiyyun, dia memiliki anak kecil, atau dikatakan dia menjumpai anak kecil. Setelah dia menjumpai anak kecil, فَإِذَا دَخَلَ بَيْتُهُ, setiap dia masuk ke dalam rumahnya, dia menjumpai anak kecil. Senantiasa dia ini mengeluarkan makanan dari sakunya, bisa permen, bisa mungkin kalau dikategorikan sebagai uang recehan memberikan anak kecil. Fa'idha fariha somi, dan ketika anak kecil itu bahagia, yakunu kafaratud dzunub, dan itulah yang menjadikan dosanya dilebur oleh Allah. Kita semua ini punya dosa, kita semua ini maksiat. Tidak ada di antara kita tidak pernah melakukan dosa kan? Kalau ada orang ngomong, "Alhamdulillah, saya ini tidak pernah maksiat," loh, sing diomong dosa maksiat. Kalau ada orang ngomong, "Alhamdulillah, saya ini tidak pernah berbuat maksiat," loh, omongan saya tidak pernah maksiat, itu loh maksiat. Paham? Ada orang ngomong, "Aku gak tahu kerja maksiat, aku alhamdulillah gak tahu duit dosa," iku lho wis dosa. Karena merasa dirinya tinggi di hadapan Allah. Awal-awal ya alhamdulillah gak kayak wong liya. Ya, gak pernah seperti orang lain. Kayak wong liya maksiat tapi keluargaku aku gak tahu. Omonganmu wis maksiat. Makanya hati-hati ketika kita menilai orang lain. Karena pernah Sayyidah Aisyah itu ketika dipamiti oleh Rasulullah memiliki kewajiban untuk ke rumah istrinya yang lain. "Ya Aisyah, aku akan ke rumah istriku Fulana." Kata Sayyidah Aisyah, "Oh, istrimu yang pendek itu ya?" Jadi istrimu yang pendek itu, kata Sayyidah Aisyah.
Kata Rasulullah, wahai Aisyah, omonganmu yang pendek itu, omonganmu satu katamu itu, kau mengatakan yang pendek itu, kalau dimasukkan ke dalam air laut, niscaya air laut yang jernih akan menjadi hitam dan kotor. Kita lagi ngomong deh, oh sendiri, kadang-kadang ruang ngomong, oh sendiri, keriting, kukulan, urip mana ya, ini parah ya. Lagi ngomong satu kata saja, sudah dosanya kayak begitu. Lah apalagi ngomong 10 kata, ndek, ireng, kukulan, keriting, pahitnya sebutkan semua. Makanya hati-hati jika kita membuat kata-kata, jangan sesekali menyinggung perasaan orang lain. Walhasil, kesimpulan yang kita lalui pada malam hari ini yaitu jika kita tidak bisa membuat manfaat bagi orang lain, jangan sesekali kita merugikan orang lain. Kalau kita tidak bisa berbuat sesuatu, minimal kita tidak mengganggu. Karena Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan manusia terbagi menjadi 3 golongan. Ini untuk evaluasi, mengulang kaji saja, biar kita paham kita ini di golongan orang yang mana. Bila Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan bahwa manusia pertama itu kama bahaim, koyo hewan ternak. Ada dia, tidak ada dia, modoai, kak nalo. Ono dhewe teko, ono dhewe modoai. Tidak bisa dimanfaatkan tenaganya, tidak bisa dimanfaatkan pikirannya, tidak bisa dimanfaatkan hartanya. Jangan manfaatin. Ini kama bahaim, kayak hewan ternak. Yang kedua, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, kasibah, seperti hewan buas. Jadi kemanapun dia berada selalu mengganggu. Masuk rumahnya orang, senangnya cerita, si fulan itu ghibah, buka aibnya orang, menjelek-jelekkan orang. Wah sudah kumpul, merasani wong. Ini golongan hewan buas ini, orang-orang model kafir. Lengkes ketemu longgo, si diceritakan aibnya wong. Si fulan ini naudzubillah min dzalik, kok iso aibnya diceritakan. Orang kalau sudah seperti ini kasih pak ya, jenisnya orang buat hewan buas. Dan setinggi apapun ibadahnya tidak diakui oleh Allah. Kemudian mengatakan, ayo muslimun afdal, muslim yang paling afdal, man salimal muslim minal lisan wa yadihi. Orang sudah tak selamat dari lisan dan tangannya, dia bukan golongan yang mulia. Walaupun sholat 5 waktu di masjid, setiap malam tahajud sia-sia ya teman. Kalau kita tidak bisa menjaga lisan dan tangan kita. Kasibah, suka ngadu domba, kalau macamnya dulu, farhan, sowan nang guys, gelut bulan ajib ini, cocok ini, sowan. Ada ribut-ribut itu senang dia. Kalau lihat orang lugu senang, tidak kuat hatinya. Kudu, maju mono, maju mele, alhamdulillah. Dan alhamdulillah. Yang ketiga, kal malaikat, seperti malaikat. Orang yang hidupnya seperti malaikat, membuat manfaat dimanapun. Di sini dia bisa membantu, di sana dia menyejukkan suasana. Di sana dia bisa dimanfaatkan tenaganya, bisa dimanfaatkan pikirannya, bisa dimanfaatkan hartanya. Manfaat. Jadilah malaikat. Jangan jadi yang pertama, apalagi yang kedua. Alhamdulillah. Kita harus bermanfaat di sekeliling kita. Apapun yang kita punya. Kayak selapor-lapor, gak kuat ngangkat terus guya. Minimal orang tuh senang lihat kita, senyum, ngomong yang bagus, ngomong yang halus, menyenangkan orang. Dan mudah-mudahan sedikit ini bisa benar-benar mengubah sikap kita dan mengkoreksi diri kita. Kita semakin mawas diri, kita semakin dekat kepada Allah, dan tujuannya meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
Mudah-mudahan kita semua diterima amal pahala puasanya. Sekali lagi atas nama Majelis Ta'lim wal Maulid Ar-Ridwan dan segenap laskar Ahlul Badr Ar-Ridwan mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.